Partai Nasdem dalam bahaya. Momen pemilihan umum merupakan waktu yang besar untuk meraih kesuksesan bagi partai politik. Oleh karena itu, partai politik dan elitnya berusaha keras untuk melakukan berbagai cara sebelum pemilu tiba. Manuver terus dilakukan oleh partai politik, mulai dari merekrut tokoh besar senasional, melakukan konsolidasi internal, mencari mitra koalisi dan menetapkan capres dan cawapres. Semua manuver dilakukan demi kejayaan partai politik yang ditandai dengan perolehan suara sebanyak-banyaknya di pemilihan legislatif. Selain suara di pileg, partai politik pun tentu sangat menginginkan jagoannya yang berlaga di pemilihan presiden bisa jadi pemenang sehingga menjadi presiden dan wakil presiden. Di antara partai politik, Partai Nasdem melakukan manuver yang cukup mengejutkan. Partai pimpinan Surya Paloh ini mendeklarasikan secara resmi Anies Baswedan yang merupakan mantan gubernur DKI Jakarta sebagai calon presiden. Manuver ini ternyata bukan mengejutkan publik tapi juga internal partai. Hal ini terlihat dari reaksi internal Partai Nasdem khususnya di luar DKI Jakarta. Dengan deklarasi mengusung capres, Partai Nasdem dalam bahaya. Pendeklarasian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem diyakini sedikit banyak berpengaruh terhadap elektoral partai itu. Hasil survei menunjukkan dukungan terhadap Partai Nasdem merosot di wilayah Indonesia Timur. Padahal wilayah ini merupakan salah satu basis dukungan Nasdem pada pemilu 2014, 7,9% dukungan Nasdem berasal dari wilayah ini. Jumlah ini pun naik signifikan menjadi 13,2% pada pemilu 2019. Dukungannya cukup tinggi pun tergambar pada survei yang dilakukan 21 Mei 2021 sekitar 10,8%. Satu tahun kemudian pada jejak pendapat Agustus 2022, angka dukungan itu merosot tajam menjadi 3,9%. Keputusan Partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden berdampak menurunnya suara partai ini dari Indonesia Timur. Sementara dukungan pemilih dari Indonesia Barat belum mengalami penguatan berarti. Kemudian muncul sistem negatif terhadap partai besutan Surya Paloh itu mengalami kenaikan. Sebelum deklarasi sentimen negatif terhadap Partai Nasdem sebesar 11,7%, setelah deklarasi meningkat menjadi 16,1%. Selain itu terjadi penolakan di internal Nasdem, sejumlah kader Nasdem di daerah bahkan menyatakan mengundurkan diri dari Nasdem. Sikap tersebut setidaknya ditunjuk oleh Sekretaris Garuda Pemuda Nasda Dewan Perwakilan Daerah Kota Semarang, Hanandito Narendra. Wakil Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Semarang, Safik Pahlevi Lontoh pun mengaku sudah mengundurkan diri secara resmi. Pengunduran diri juga dilakukan oleh kader Nasdem di Kalimantan, Najwi Simanjaya, dan Ketua DPP Partai Nasdem, Niluh Jelantik. Nasdem harus benar-benar hati-hati dengan kondisi ini. Jika tidak, pemilu 2024 nanti sebagai bisa jadi momen yang menyedihkan. Partai Nasdem dalam bahaya. Momen pemilihan umum merupakan waktu yang besar untuk meraih kesuksesan bagi partai politik. Oleh karena itu, partai politik dan elitnya berusaha keras untuk melakukan berbagai cara sebelum pemilu tiba. Manuver terus dilakukan oleh partai politik, mulai dari merekrut tokoh besar senasional,
melakukan konsolidasi internal, mencari mitra koalisi dan menetapkan capres dan cawapres. Semua manuver dilakukan demi kejayaan partai politik yang ditandai dengan perolehan suara sebanyak-banyaknya di pemilihan legislatif. Selain suara di pileg, partai politik pun tentu sangat menginginkan jagoannya yang berlaga di pemilihan presiden bisa jadi pemenang sehingga menjadi presiden dan wakil presiden. Di antara partai politik, Partai Nasdem melakukan manuver yang cukup mengejutkan. Partai pimpinan Surya Paloh ini mendeklarasikan secara resmi Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta sebagai calon presiden. Manuver ini ternyata bukan mengejutkan publik tapi juga internal partai. Hal ini terlihat dari reaksi internal Partai Nasdem, khususnya di luar DKI Jakarta. Dengan deklarasi mengusung capres Partai Nasdem dalam bahaya, pendeklarasian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem diyakini sedikit banyak berpengaruh terhadap elektoral partai itu. Hasil survei menunjukkan dukungan terhadap Partai Nasdem merosot di wilayah Indonesia Timur. Padahal wilayah ini merupakan salah satu basis dukungan Nasdem pada pemilu 2014, 7,9% dukungan Nasdem berasal dari wilayah ini. Jumlah ini pun naik signifikan menjadi 13,2% pada pemilu 2019. Dukungannya cukup tinggi pun tergambar pada survei yang dilakukan 21 Mei 2021 sekitar 10,8%. Satu tahun kemudian pada jejak pendapat Agustus 2022, angka dukungan itu merosot tajam menjadi 3,9%. Keputusan Partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden berdampak menurunnya suara partai ini dari Indonesia Timur. Sementara dukungan pemilih dari Indonesia Barat belum mengalami penguatan berarti. Kemudian muncul sistem negatif terhadap Partai Besutan Surya Paloh itu mengalami kenaikan. Sebelum deklarasi sentimen negatif terhadap Partai Nasdem sebesar 11,7%, setelah deklarasi meningkat menjadi 16,1%. Selain itu terjadi penolakan di internal Nasdem, sejumlah kader Nasdem di daerah bahkan menyatakan mengundurkan diri dari Nasdem. Sikap tersebut setidaknya ditunjuk oleh Sekretaris Garuda Pemuda Nasda Dewan Perwakilan Daerah Kota Semarang, Hanandito Narendra. Wakil Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Semarang Safik Pahlevi Lontoh pun mengaku sudah mengundurkan diri secara resmi. Pengunduran diri juga dilakukan oleh kader Nasdem di Kalimantan, Najwa Simanjaya, dan Ketua DPP Partai Nasdem, Niluh Jelantik. Nasdem harus benar-benar hati-hati dengan kondisi ini. Jika tidak, pemilu 2024 nanti sebagai bisa jadi momen yang menyedihkan.